Akbar. Allahu 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 Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji hanya milik Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dengan kasih dan sayang kita dipertemukan oleh Allah di lapangan terbuka ini dalam rangkaian pelaksanaan Idul Fitri 1447 Hijriah, 26 tahun 2026 Miladiah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, akan kutambah nikmat untukmu. Jika kamu kufur, azabku amat pedih. Saudara-saudara, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita jadikan sebagai panutan, contoh, teladan, sehingga kita menjadi pengikut Nabi Muhammad yang setia hingga akhir hayat kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada contoh yang baik bagimu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dari atas mimbar yang penuh dengan kemuliaan di pagi hari ini, cuaca yang begitu bersahabat dengan kita, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena dengan berbekal iman dan takwa yang kita miliki, maka kita akan mendapatkan suatu keberuntungan. Kita akan dipandang oleh Allah menjadi orang yang mulia di antaranya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya jasadmu, hartamu adalah di hadapan Allah itu sama. Yang membedakan kita adalah kualitas iman dan pengawalan kita. Saudara-saudara kaum muslimin, salat Id yang dimuliakan Allah, dari atas mimbar ini juga kami sampaikan kepada muslimin dan muslimat, khususnya kepada para perantau kami, selamat datang di kampung halaman Sintabu tercinta, Nagari Bahoras, Kecamatan Bungkule. Kita hadir bersama, selamat datang untuk membina silaturahim, membina persaudaraan di antara kita,
yang sekian lama meninggalkan kampung halaman, pada hari ini kembali Allah bertemukan kita. Siapa tahu para perantau kami hari ini yang datang hari ini bisa jadi merupakan terakhir datang ke kampung halaman. Bisa jadi karena kalau ada rezekinya di tahun depan kita kembali bersama. Saudara-saudara, kami ucapkan kepada muslimin dan muslimat dimanapun berada, kepada kita khususnya kaum muslimin muslimat yang hadir, selamat datang kepada kita seluruhnya yang telah memperjuangkan, memberikan waktu dan tenaga, infak dan sedekahnya. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang mampu di pagi hari ini menjadi orang-orang yang memang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai tema khutbah yang akan disampaikan oleh khatib kita pada hari ini, kita berikan tema hablum minan nar dan hablum minan nas. Hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia. Saudara-saudara, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihim as-sillatu aina ma suqifu illa bihablillah wa hablillah nas. Yang artinya mereka akan diliputi kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali mereka yang menjalin hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Hubungan dengan Allah, salat yang kita lakukan. Hubungan dengan manusia, zakat, sedekah, infak yang kita tunaikan. Semoga dua hubungan ini akan terus kita pelihara, terus akan kita jaga. Keberlanjutan Ramadan akan kita kuatkan, istiqomahkan dalam diri kita. Kalau selama Ramadan ini kita disiplin dalam menggunakan waktu ibadah kepada Allah, kita laksanakan yang wajib, kita laksanakan yang sunnah, kita bacakan Al-Quran, kita berinfak setiap malam Ramadan, maka keluar kita dari Ramadan, kita pertahankan amalan-amalan Ramadan yang kita lakukan. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapat keberkahan, akan menjadi perubahan. Selama kita di dunia ini harus ada perubahan yang lebih baik dari hari-hari yang kita lalui. Selama Ramadan kita rajin ke masjid, memakmurkan masjid, menyantuni fakir miskin, anak-anak yatim, yang mengeluarkan zakat fitrahnya, yang mengeluarkan zakat hartanya di jalan Allah. Yakinlah Bapak Saudara, yang kau berikan itu tidak akan mengurangi harta kalian, tidak akan menyusutkan daripada harta yang mereka berikan. Akan tetapi Allah katakan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Zakat itu harus kita dirikan salat, tunaikan zakat. Yang zakat itu berarti bersih dan berkembang. Usaha kita akan berkembang. Zakat yang kita tunaikan itu adalah bagian daripada milik kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ma taqasat shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Bapak-bapak, saudara-saudara, orang-orang yang gemar bersedekah, orang-orang yang rajin berbagi kepada fakir miskin, orang-orang yatim, saudara-saudara kita yang tersambung hari ini ikut merasakan seperti apa yang kita rasakan hari ini. Walaupun hanya selembar baju baru mereka pakai, dengan perjuangan, pengorbanan, pemberian dari orang-orang yang dermawan. Jadilah apa yang kau berikan hari ini. Siapa yang memberikan sehelai pakaian kepada saudara muslimnya, maka Allah akan memberi balasan pakaian yang lebih indah nanti di akhirat. Siapa yang menyumbangkan hartanya di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan naungan di hari akhirat, yang ketika nanti di padang mahsyar matahari dekat dengan ubun-ubun kita, panasnya luar biasa. Tetapi orang-orang yang banyak infak dan sedekahnya,
mereka tidak akan kepanasan. Mereka sejuk-sejuk saja. Walaupun panas dekat matahari, mereka tenang-tenang saja. Berkat daripada sedekah infak yang mereka berikan. Orang yang gemar bersedekah, dia akan dekat dengan Allah. Orang yang gemar berbagi, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Dan orang-orang yang kikir, lagi pelit, mereka itu akan jauh dari manusia, dibenci Allah, jauh dari surga, dekat mereka ke dalam neraka. Saudara-saudara, ingatlah apa yang kita berikan hari ini. Sadarlah Bapak Saudara, harta yang kita makan hari ini, berbagai macam kue dan makanan hidangan, yakin percaya apa yang kau makan pasti akan jadi kotoran. Harta yang kau infakkan, yang kau sedekahkan, yang kau zakatkan, itulah yang akan menyelamatkan kita hari kemudian. Sedangkan harta yang kita cari siang dan malam tak kenal lelah, yakin dan percaya pasti akan menjadi harta warisan Bapak Saudara. Bisa jadi harta warisan yang kita tinggalkan. Harta warisan itu akan menjadi rebutan kepada anak saudara kita. Oleh karena itu Bapak Saudara, semoga infak sedekah kita, zakat fitrah yang kita tunaikan, zakat harta bagi yang mampu, kami doakan, ya Allah, di pagi hari, di hari raya dua ini, Jumat dan hari raya Idul Fitri ini, kami bermohon, salah satu doa yang dijawab Allah adalah doanya kaum muslimin pada hari raya dan doanya pada hari Jumat. Semoga doa kami hari ini, ya Allah, Engkau kabulkan, Engkau dengarkan, ya Allah. Kami bermohon kepada ya Allah, kepada para dermawan kami yang memberikan hartanya, zakat hartanya di jalan Allah. Ya Allah, semoga semakin bertambah, semakin berkah usahanya, semakin dekat dan rukuk memuji kebesaran-Mu. Ya Allah, kabulkan doa kami. Dan kami bermohon kepada ya Allah, bagi fakir miskin, saudara-saudara kami yang tidak bisa bekerja, yang tidak mendapat apapun selain dari santunan orang lain, yang disebut mereka fakir, yang tidak bisa bekerja karena sakit, bertahun-tahun mereka sakit, berbaring tidak bersama kita hari ini. Kita doakan ya Allah, semoga saudara-saudara kami dimanapun berada, kakak kami, ibu kami, saudara kami, teman kami yang sedang sakit hari ini, yang tidak bersama kami hari ini, kami doakan ya Allah, semoga Engkau memberikan kesehatan dan kesembuhan buat mereka. Mereka menangis ingin bersama dengan kita hari ini, tapi apa boleh buat, mereka tak sanggup, tidak bisa melangkah, tidak bisa berbuat. Tapi Allah masih memberikan kesempatan hidup mereka hari ini Bapak Saudara. Betapa banyak saudara kita yang tahun dulu mereka di samping kiri kanan kita, yang tahun dulu orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi bersama kita, yang hari ini tidak ada lagi di hadapan kita. Ketika takbir berkumandang kemarin sore, yang teringat kepada kita adalah perjuangan bagaimana orang-orang tua kita. Saya tidak percaya perantau kami yang berdatangan dari manapun berada hari ini, mereka itu pulang kampung karena teringat dengan perjuangan ibu, walaupun ibu kita, ayah kita telah tiada. Kami berpesan kepada kita semua, bagi bapak-bapak yang masih punya ibu, yang masih ada ibunya, muliakanlah mereka di hari tua mereka. Terlahir kita berkat perjuangan mereka. 9 bulan 10 hari kita di kampungnya, disusukan selama 2 tahun. Ketika kita dilahirkan ke dunia antara hidup dan mati. Wallahu arjukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah keluarkan manusia dari kandungan ibunya dalam keadaan tidak ada tahu siapa sekali. Lalu Allah memberikan kepada mereka penglihatan, Allah memberikan kepada mereka pendengaran, Allah berikan kepada mereka hati agar bersyukur. Wahai bapak-bapak saudaraku, wahai para pemuda adik-adikku yang masih punya ibu, santuni mereka, sayangi mereka. Jangan tunggu mereka meminta baru dikasih. Perjuangan ini tidak tanggung-tanggung bapak saudara. Ketika diaminkan oleh Rasulullah, doanya malaikat, di mana Jibril berdoa,
Jangan terima amalan, doa ataupun daripada perbuatan kebaikan seorang hamba. Amin kata Rasul. Doa siapa itu yang amalan itu yang tidak diterima? Itulah orang yang durhaka kepada ibunya. Mengatakan saja tidak boleh. Mengatakan benci tidak boleh. Apalagi menyanyikan ibu kita. Kalau kita masih punya ibu, jangan serahkan kepada orang lain untuk mengurusnya, tapi uruslah. Karena sorga berada di kaki ibu kita. Sorga itu berada di kaki ibu kita, yang mereka menyaksikan kehadiran kita, Bapak Saudara. Di kanan kita ada kuburan, yang roh mereka itu melihat kita, menyaksikan kita, Bapak, menyaksikan kita, Bapak Ibu. Yang hari ini mereka kembali, rohnya kembali ke hadirat Allah. Selama 9 ini bersama kita selama Ramadan. Hari ini mereka pulang kembali ke tempatnya, kembali menanti kehadiran kita nanti, Bapak Saudara. Oleh karena itu sebelum kita meninggalkan dunia fana ini, apalagi bapak-bapak kami yang tua-tua di depan ini, yang sudah berusia 60-70, tidak lama lagi hidup di dunia ini, Bapak. Tidak lama lagi. Usia umat